Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Susan Febriantina, SPD MPD selaku dosen pembimbing pertama, serta Bapak Bayu Suhendri, SPD MPD selaku dosen pembimbing kedua. Perkenalkan, nama saya Ana Febianti dengan NIM 17124222029 dari Program Studi Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Analisis Pola Komunikasi Organisasi antara Tim Sales dan Tim Operation pada pameran Indo Defense 2024 Expo dan Forum. Pada presentasi ini terdapat tiga bagian utama yang akan saya jelaskan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan yang mencakup latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian. Yang kedua, bab 2 pembahasan yang berisi kajian teori, serta penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian. Ketiga, bab 3 yang membahas metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya saya akan memulai dari latar belakang penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh penyelenggaraan Indo Defense 2024 Expo dan Forum yang merupakan salah satu pameran pertahanan internasional terbesar di kawasan Asia Tenggara. Pada penyelenggaraan tahun 2024, Indo Defense diikuti oleh 1.183 perusahaan dari 55 negara dengan jumlah pengunjung lebih dari 45.600 orang yang berasal dari 67 negara. Selain itu, terdapat 32 paviliun negara dan 76 kepala delegasi dari 42 negara yang hadir. Jika dibandingkan dengan penyelenggaraan tahun 2022 yang diikuti oleh 905 perusahaan, jumlah peserta pada tahun 2024 mengalami peningkatan sekitar 25%. Data tersebut menunjukkan bahwa Indo Defense merupakan event berskala internasional yang memiliki tingkat kompleksitas penyelenggaraan yang sangat tinggi. Dalam kondisi seperti ini, koordinasi antar bagian menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik. Di antara berbagai unit kerja yang terlibat, tim sales dan tim operation memiliki peran yang sangat strategis, di mana tim sales bertanggung jawab dalam menjalin hubungan dengan klien serta mencapai target penjualan, sedangkan tim operation bertanggung jawab memastikan seluruh kebutuhan teknis dan operasional dapat terlaksana sesuai perencanaan. Meskipun bekerja untuk tujuan organisasi yang sama, kedua tim tersebut memiliki fokus kerja yang berbeda. Perbedaan inilah yang berpotensi menimbulkan kendala komunikasi apabila tidak dikelola secara efektif. Ketika informasi yang disampaikan tidak sesuai, terlambat atau tidak dipahami secara sama oleh kedua tim, hal tersebut dapat mempengaruhi proses koordinasi, kualitas pelayanan kepada peserta pameran, bahkan citra perusahaan serta keseluruhannya. Selain itu, berdasarkan penelusuran literatur yang telah dilakukan, penelitian yang secara khusus membahas komunikasi organisasi antara tim sales dan tim operation pada penyelenggaraan pameran pertahanan di Indonesia masih sangat terbatas. Oleh karena itu, fenomena tersebut menjadi menarik untuk diteliti, baik dari sisi akademis maupun praktis. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, penelitian ini dirumuskan ke dalam tiga pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana pola komunikasi organisasi yang terbentuk antara tim sales dan tim operation pada penyelenggaraan pameran Indo Defense 2024 Expo dan Forum. Kedua, bagaimana hambatan yang dialami dalam proses komunikasi organisasi antara tim sales dan tim operation pada penyelenggaraan pameran Indo Defense 2024 Expo dan Forum. Ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses komunikasi organisasi antara tim sales dan tim operation pada pameran Indo Defense 2024 Expo dan Forum. Ketiga pertanyaan tersebut menjadi fokus utama yang akan dijawab melalui proses penelitian ini. Sejalan dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, dapat mengetahui bagaimana pola komunikasi yang terbentuk antara tim sales dan tim operation dalam penyelenggaraan pameran Indo Defense 2024 Expo dan Forum.
Kedua, dapat mengetahui bagaimana hambatan yang dialami dalam proses komunikasi organisasi antara tim sales dan tim operation pada penyelenggaraan pameran Indodefense 2024 Expo dan Forum. Ketiga, dapat mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses komunikasi organisasi antara tim sales dan tim operation pada pameran Indodefense 2024 Expo dan Forum. Melalui tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian komunikasi organisasi sekaligus menjadi masukan praktis bagi perusahaan dalam meningkatkan efektivitas koordinasi antar tim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini diawali dari konsep dasar komunikasi. Komunikasi dipahami sebagai proses penyampaian dan pertukaran pesan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai pemahaman tertentu. Dalam proses komunikasi tersebut, terdapat beberapa unsur penting, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, efek, serta umpan balik. Selain itu, komunikasi juga memiliki berbagai fungsi seperti fungsi sosial, ekspresif, ritual, dan instrumental. Dari konsep komunikasi tersebut, penelitian kemudian diarahkan pada konteks yang lebih spesifik, yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan proses pertukaran informasi yang terjadi di dalam organisasi, baik antar individu maupun antar unit kerja, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam praktiknya, komunikasi organisasi dapat berlangsung melalui komunikasi ke bawah, ke atas, horizontal, maupun diagonal. Komunikasi organisasi juga dapat membentuk berbagai pola komunikasi, seperti pola roda, pola rantai, pola Y, pola lingkaran, dan pola semua saluran. Selain pola komunikasi, penelitian ini juga memperhatikan adanya hambatan komunikasi organisasi. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor pribadi, perbedaan budaya, bahasa, lingkungan kerja, maupun perbedaan persepsi antar individu. Konsep-konsep inilah yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis komunikasi antara tim sales dan tim operation pada penyelenggaraan Indodefense 2024 Expo dan Forum. Selain didukung oleh kajian teori, penelitian ini juga mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian oleh Dewi Dianto tahun 2024 yang berjudul Peran Komunikasi Organisasi dalam Event Organizer, studi pada Event Organizer Soundtrack Indonesia Kota Palembang, menunjukkan bahwa komunikasi organisasi di Event Organizer Soundtrack Indonesia didukung komunikasi yang baik dan sikap proaktif oleh anggota, namun terhambat oleh perbedaan pemahaman, keterlambatan pesan, dan ketidakpastian informasi. Kemudian, penelitian oleh Cindoswari dan Novitasari 2021 yang berjudul Komunikasi Internal Departemen Sales Marketing dan Departemen Front Office The Hills Hotel Batam dalam menghadapi konflik organisasi menunjukkan bahwa terdapat konflik antar departemen karena kurangnya koordinasi sehingga menyebabkan terhambatnya pekerjaan, maka ditemukan solusi dengan melakukan kolaborasi serta melakukan mediasi untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian konflik. Selanjutnya, penelitian oleh Bawu tahun 2024 yang berjudul Kesalahan Komunikasi Antara Sales Department dengan F&B Service dalam menangani event di Banquet Section Grand Q Hotel Gorontalo menunjukkan bahwa komunikasi antara departemen belum berjalan secara optimal. Terdapat permasalahan di antaranya kurangnya pemahaman terhadap istilah-istilah pada Banquet Event Order atau BEO, perbedaan interpretasi pesan, serta kurangnya ketelitian dalam penyampaian informasi. Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, penelitian terdahulu masih bersifat umum dan belum menyentuh komunikasi lintas fungsi di industri pameran, terlebih pada sektor pertahanan dan keamanan yang kompleksitasnya jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji pola komunikasi organisasi antara tim sales dan tim operation pada penyelenggaraan acara pameran berskala internasional di sektor pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam terhadap fenomena komunikasi organisasi yang terjadi di lapangan. Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik
purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam proses penyelenggaraan Indo Defense 2024. Informan penelitian terdiri dari dua perwakilan tim sales, yaitu sales manager dan sales administrator. Sementara itu, dari tim operasional terdiri dari operation eksekutif dan staff operation PT Napindo Media Setama. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisis melalui 4 tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk membantu proses pengolahan data secara sistematis, penelitian ini juga memanfaatkan perangkat lunak berupa NVivo. Adapun untuk menjaga keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Demikian pemaparan proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Penelitian ini berangkat dari pentingnya komunikasi organisasi antara tim sales dan tim operation dalam penyelenggaraan Indo Defense 2024 sebagai event berskala internasional yang melibatkan koordinasi lintas fungsi yang kompleks. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pola komunikasi yang terbentuk, hambatan yang muncul, serta bagaimana komunikasi tersebut mendukung proses penyelenggaraan event. Selain memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian komunikasi organisasi, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi PT Napindo Media Asatama dalam meningkatkan efektivitas koordinasi kerja antar tim. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.